arti dan isi kandungan Quran Surat Al-Bayyinah. A few moments later. Surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Bayyinah diturunkan di kota Madinah. Jadi surat ini termasuk golongan surat Madaniyah. Kata Al-Bayyinah memiliki arti bukti yang nyata. Dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah ini bernomor urut 98 sesudah surat Al-Qadar dan sebelum surat Az-Zalzalah. Surat Al-Bayyinah ini menguraikan tentang pernyataan ahli kitab maupun kaum musyrik tentang pendirian mereka pada agama mereka masing-masing hingga datangnya Nabi Muhammad SAW yang Allah janjikan. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, mereka lalu terpecah belah. Ada yang beriman, namun ada pula yang enggan beriman. Padahal mereka tahu sendiri, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sama persis dengan sifat-sifat yang mereka ketahui dalam kitab suci mereka. Dan Nabi yang datang kepada mereka membawa ajaran yang benar seperti ikhlas dalam beribadah, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Adapun lafal surat Al-Bayyinah adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim.
Kandungan surat Al-Bayyinah. Sebab-sebab turunnya surat Al-Bayyinah. Ubay bin Ka'ab sebelum masuk Islam adalah penduduk Yasrib yang sekarang bernama Madinah yang sangat cerdas, gemar membaca dan pandai menulis. Saat kedatangan Mus'ab bin Umar yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduk Yasrib, ia langsung bergabung dan menyatakan keislamannya. Ubay bin Ka'ab ikut di Bai'at Aqobah dan ikut menyambut Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib. Karena kepandaiannya menulis, Ubay dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai salah seorang pencatat dan penulis ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Dia juga senantiasa di samping Rasulullah SAW ketika beliau berada di majelis ilmu. Karena perannya itu, suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ubay, Jibril menyuruhku untuk membacakan ayat Al-Quran kepadamu." Dengan takjub, Ubay menjawab, "Allah menyebutkan namaku kepadamu, wahai Rasulullah?" "Ya, dia menisbahkanmu kepada malaikat tertinggi." Lalu Rasulullah SAW menyampaikan ayat Al-Quran kepada Ubay, yaitu Quran surat Al-Bayyinah untuk dicatatnya. Setelah mencatatnya, Ubay menangis terharu dan bahagia saat mendengar wahyu yang disampaikan Rasulullah SAW kepadanya untuk dicatat. Dia merasa bangga atas keutamaan yang diberikan Allah melebihi sahabat lainnya. Kandungan surat Al-Bayyinah antara lain yang pertama adalah janji orang kafir dari golongan ahli kitab Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah SAW datang membawa kebenaran Al-Quran kepada mereka, sebagian mereka ada yang beriman dan meninggalkan agamanya, dan sebagian lainnya mengingkarinya. Perintah menjalankan agama ibadah Allah dengan ikhlas dan mendirikan atau melaksanakan sholat serta menunaikan zakat. Adanya balasan neraka jahanam bagi ahli kitab dan orang-orang musyrik yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Adanya balasan surga Aden bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh.